warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pariwisata, kembali lagi bersama kami Tim 8. Pada kesempatan kali ini kami sedang berada di salah satu desa wisata yang terkenal di Yogyakarta. Kami sedang berada di desa wisata Tinala. Nah, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Anissa Yosmanabila bersama rekan-rekan saya. Saya Syahla dan saya Dona Amelia Safitri. Nah, pada kesempatan kali ini kami sudah bersama dengan Pak Galuh selaku pengelola Desa Wisata Tinala. Baik, untuk Pak Galuh dapat memperkenalkan diri. Oke, saya Galuh dari Desa Wisata Tinala. Bersama teman-teman ini akan ngobrol-ngobrol ya terkait dengan Desa Wisata Tinala. Saya mengelola Desa Wisata Tinala dari 2012 sampai saat ini, dan tentu banyak sekali yang nanti bisa menjadi kegiatan praktik terkait dengan pariwisata, khususnya di pemberdayaan masyarakat, CBT, dan juga bagaimana nanti penerapan nyata pariwisata yang ada di Desa Wisata Tinala. Tentu seru ya. Jadi Pak Galuh akan membersamai kami dalam sesi wawancara mengenai penerapan konsep A4, yaitu atraksi, amenitas, accessibility, dan ancillary services, serta carrying capacity yang ada di Desa Wisata Tinala. Baik, karena kita sudah berkenalan, saatnya kita memasuki sesi wawancara yang pastinya udah dinanti-nanti nih sama Sobat Pariwisata. Nah, sebelumnya bisa dijelaskan Bapak mengenai sejarah pembentukan Desa Wisata Tinala serta potensi apa yang dimiliki oleh Desa Wisata Tinala ini. Kepada Bapak Galuh kami persilahkan. Oke, tentu Desa Wisata Tinala ini perjalanannya cukup panjang dari tahun 2012. Diinisiasi dari kegiatan yang ada di desa. Jadi Desa Wisata Tinala tumbuh dari masyarakat, dari kondisi-kondisi dulu sebelum ada pengembangan desa wisata. Ini konsepnya terkait dengan kampung pendidikan lingkungan dan budaya atau pending daya, seperti itu. Jadi ini menarik sekali, sehingga potensi-potensi yang ada di Desa Wisata Tinala Purwoharjo, ini lokasinya kan ada di desa atau kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Kapanewon Samigaluh gitu ya, yang ada di Kulon Progo. Ini mempunyai potensi alam, Sungai Tinala, dan juga terkait dengan hamparan sawah, perbukitan, dan juga beberapa aktivitas budaya masyarakat yang tentu ini menjadi potensi dalam pengembangan atraksi di kegiatan pariwisata. Nah, ini perjalanan bagaimana potensi-potensi yang ada di desa digali oleh masyarakat, kemudian bersama-sama dengan stakeholder, pemangku kepentingan, pemerintah desa, dengan dinas-dinas terkait khususnya yang pengembangan pariwisata. Nah, ini mengusulkan adanya pengembangan desa wisata dari program PNPM pariwisata di tahun 2013. Itu awal mula, kemudian mulailah tumbuh ya, merintis kegiatan-kegiatan sampai saat ini. Tentu banyak yang sudah dikembangkan dari atraksinya sendiri, dari potensi-potensi yang ada, dari pemanfaatan Sungai Tinala, lingkungan, kemudian perlibatan masyarakat ya. Nilai-nilai budaya masyarakat, apa yang ada di Desa Wisata Tinala, ada terkait budaya kemasyarakatan, gotong royong, itu menjadi potensi aset yang ada di desa yang nanti dikembangkan menjadi paket-paket wisata. Kemudian kalau lingkungan ya luas, ada 14 dusun ya di Kalurahan atau di Desa Purwoharjo ini. Jadi ada 14 dusun yang menjadi salah satu lingkup pengembangan kawasan Desa Wisata Tinala. Ada di kawasan sini sekretariat di Dusun Larangan, area taman ya, Toarjo, kemudian ada Duku, ada Puncak Kleco yang ada di Duwet, dan juga yang lain support untuk kegiatan-kegiatan. Jadi ada kemitraan, ada homestay, ada penyedia kuliner, snack, welcome drink, dan juga layanan moda angkut ya. Jadi itu menjadi salah satu upaya bagaimana pelibatan yang ada di Desa Wisata Tinala. Memang konsepnya pemberdayaan dengan pendekatan pariwisata yang ini menjadi kekuatan dalam pengembangan atraksi-atraksi. Jadi memang atraksi dikelola oleh masyarakat. Jadi perjalanannya dari 2012 mempunyai inisiasi untuk pengembangan dan pemanfaatan lingkungan dengan konsep lingkungan yang ada di Purwoharjo.
kemudian juga pemanfaatan potensi-potensi budaya yang ada di masyarakat. Nah, ini menjadi salah satu cikal bakal perjalanan desa wisata Tinala sampai saat ini. Dan ini tentu akan terus dikembangkan. Baik Pak, selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya, apa saja atraksi utama yang ditawarkan di desa wisata Tinala ini? Oke, untuk atraksi utama di Tinala memang lebih condong ke aktivitas lingkungan ya, alam, dan juga pemberdayaan masyarakat dengan live in. Nah, itu menjadi salah satu pengembangan yang ada. Memang mayoritas pemanfaatan di sini adalah pemanfaatan lingkungan, paket-paket outing, paket-paket camp, makrab, outbound ya. Jadi itu menjadi paket andalan yang ada di desa wisata yang nanti bisa dikombinasikan dengan paket-paket live in. Nah, selain itu ya nanti ada jelajah alam, kunjungan ke rumah sandi, Gua Seriti, Puncak Kelico. Nah, itu menjadi salah satu daya dukung dalam pengembangan atraksi atau paket-paket yang ada. Jadi memang di sini ini area base camp ya, area pusatnya di sini. Kemudian nanti bisa sesuai kegiatannya mau seperti apa. Nah, tetapi memang atraksi utamanya di pemanfaatan lingkungan Sungai Tinala ya, nanti untuk pemanfaatan pembangunan atraksi. Yaitu konsepnya pesona alam ya, dengan pemanfaatan lingkungan dan juga budaya, nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Ya, ini perlu melekat dalam kegiatan atraksi yang ada di desa wisata Tinala. Baik, selanjutnya apakah ada festival atau acara budaya khas desa Tinala yang bisa menarik para wisatawan? Oke, untuk atraksi budaya tentu di Tinala sangat support ya, potensi-potensi dari masyarakat ya, yang sudah tentu dijalankan oleh masyarakat, baik itu yang sifatnya tradisi maupun yang memang by event ya. Jadi kalau tradisi ya masyarakat sudah menjalankan dari waktu ke waktu ya, dari para pendahulu ya sampai saat ini menjadi salah satu tradisi budaya yang ada. Contohnya ya, kalau tradisi, kalau budaya kan luas ya, ada tradisi, ada kesenian, ada nilai-nilai budaya masyarakat. Kalau membicarakan budaya ya salah satu ya kehidupan masyarakat itu adalah nilai budaya itu sendiri ya, budaya gotong royong sama-sama itu bagian dari nilai-nilai budaya yang ada di masyarakat. Kemudian ada budaya yang sifatnya tradisi. Jadi ada tradisi wiwitan ya, ada wiwit panen. Jadi sebelum panen nanti ada prosesi upacara, dan itu nanti masyarakat yang terlibat dalam prosesi itu ya nanti membawa ya makanan sebagai tanda syukur gitu kan atas hasil yang nantinya akan dipanen. Ya, ada juga wiwitan terkait dengan belik ngancar, ada juga proses saparan juga ya di bulan Sapar. Di Puncak Kelico ada tradisi di saat bulan Suro juga ada. Kemudian di desa juga ada Merti Bumi Tinala ya, bersih desa, kemudian diiringi lagi dengan aktivitas upacara Merti Bumi Tinala sebagai wujud syukur masyarakat di desa wisata Tinala Purwoharjo atas apa yang dilimpahkan ya. Itu bagian dari budaya-budaya yang ada di masyarakat. Nah, ini yang tentu ini harus dilestarikan melalui kegiatan atraksi-atraksi pariwisata dan juga event-event yang ada di desa wisata Tinala. Dan ini tentu menjadi kesempatan untuk bagaimana pelestarian budaya yang ada di desa wisata Tinala, khususnya juga nanti mendukung budaya-budaya yang ada di keistimewaan Yogyakarta seperti itu. Kalau yang lain budaya, ada kesenian ya, kerawitan, jatilan ya, ada wayang uang juga ya, itu bagian dari budaya yang berupa kesenian. Jadi memang membicarakan budaya ini begitu luas gitu. Kurang lebih seperti itu yang ada di desa wisata Tinala. Dan itu bisa menjadi paket-paket kegiatan, bisa belajar menggamel, bisa belajar menari. Nah, kemudian kalau membicarakan tadi budaya kehidupan masyarakat ya, masyarakat ada yang membuat terkait dengan makanan ya, dari ketupat, yaitu membuat ketupat ada
Nah, itu bagian dari budaya. Nanti bisa ikut prosesi-prosesi, misalkan kenduri juga wisatawan bisa ikut kenduri seperti tapi kalau itu. kayak Suro, Saparan gitu wisatawan bisa? Bisa datang ke desa wisata Tinala seperti itu. Lalu selanjutnya, apakah ada rencana yang akan dilakukan untuk mengembangkan atraksi baru di desa wisata Tinala ini? Untuk pengembangan paket tentu ada ya. Jadi seperti terkait dengan open trip ya. Open trip ini konsep terkait dengan event juga, paket-paket kegiatan, tetapi memang disusun dari paket-paket yang sudah ada dengan tema-tema tertentu. Terakhir kemarin juga kami mengkonsep ada paket-paket yang mindful ya. Jadi ini menjadi penting karena mindful ini bagaimana nanti wisata itu dengan sepenuhnya ya. Ya ini karena sebagian besar orang berwisata itu tidak sepenuhnya berwisata ya. Gimana betul Pak contohnya? Ya banyak terganggu dengan hal-hal lain, misalkan bermain HP, berwisata sambil bermain HP, berwisata diganggu pekerjaan. Nah itu kan bagian berwisata tetapi tidak sepenuhnya. Nah bagaimana wisata konsep mindful, kita benar-benar sadar melakukan sepenuhnya tanpa terdistraksi dengan hal-hal lain. Walaupun kegiatannya sangat sederhana, tapi yang paling penting dari mindful ini adalah kesadaran kita dalam beraktivitas di kegiatan paket-paket wisata. Nah ini yang sedang kami konsep dalam pengembangan di Desa Wisata Tinala, dan harapannya ya nanti bisa menjadi pengembangan yang ada. Selain itu juga terkait dengan paket-paket yang sifatnya daily ya. Daily ini juga perlu dikembangkan di Tinala ya. Daily macam-macam, nanti bisa edukasi, bisa jelajah alam ya. Ini dua hal ini yang nanti akan digenjot di tahun 2025 ya. Harapannya nanti bisa banyak peran dari orang-orang yang nantinya bisa membantu ya dari program-program yang nanti ada di Desa Wisata Tinala. Ya, semoga nanti teman-teman bisa join. Bisa? Iya, karena kami akan ada program affiliate marketing ya nanti. Jadi paket-paket ini siapapun bisa join ya, nanti bisa memasarkan, bisa mendapatkan nilai tambah, khususnya nilai tambah ekonomi ya, nilai tambah partisipasi, dan juga tadi komitmen kita dalam mempromosikan pariwisata yang ada di desa. Nah nanti semua orang bisa terlibat dalam campaign yang kami akan susun dan kembangkan di waktu mendatang. Seperti itu. Tuh menarik banget kan guys, stay tune makanya. Baik, selanjutnya fasilitas apa saja yang disediakan untuk mendukung kenyamanan wisatawan di Desa Wisata Tinala ini? Oke, untuk fasilitas ini ada yang fasilitas umum ya, ada fasilitas umum yang ada di kawasan sekitarnya, dan juga fasilitas-fasilitas pendukung dengan sesuai tema kegiatan ya. Kalau umum ya ada fasilitas jalan, fasilitas tempat berkumpul ya, fasilitas untuk toilet, dan juga beberapa bangunan ruang pertemuan, fasilitas sekretariat untuk nanti bisa tanya-tanya terlebih dahulu. Kemudian banyak fasilitas-fasilitas pendukung terkait dengan beberapa ya. Di sini ada tempat cuci ya, cuci tangan, kemudian terkait dengan gazebo untuk bersantai, dan juga aktivitas untuk pendukung-pendukung lainnya, untuk bagaimana nanti jalan-jalan ke sungai juga itu bagian dari amenitas yang sifatnya umum ya. Kemudian kalau pendukung yang lain ya nanti bisa menyesuaikan dari paket-paket yang nanti dikembangkan ya, seperti ada di paket-paket outbound ya, amenitasnya ya terkait dengan pelampung, helm, keamanan. Nah itu bagian dari amenitas. Kalau di homestay ya nanti amenitasnya terkait dengan amenitas yang ada di homestay. Nah itu bagian dari amenitas-amenitas yang ada di Desa Wisata Tinala. Kalau di Gua Sriti nanti ada helm juga, ada lampu untuk penerangan ya, itu juga bagian dari amenitas. Tentu amenitas-amenitas ini menjadi bagian penting dalam pengembangan sarana-sarana yang ada di pariwisata di Dewi Tinala. Itu beberapa sarana-sarana yang ada, dan itu sudah menjadi daya dukung dalam pengembangan amenitas. Kurang lebih seperti itu. Baik. Oke, pertanyaan terakhir dari saya, apa ada tantangan yang dihadapi selama dalam penyediaan amenitas di Desa Wisata Tinala ini?
Oke, tentu kalau terkait dengan amenitas karena sifatnya ini fisik ya. Jadi salah satu yang menjadi tantangan adalah pendanaan. Nah, itu menjadi bagian penting untuk amenitas. Jadi karena amenitas sifatnya ini dengan fisik harus pendanaan, yaitu awal mula pendanaan. Kemudian nanti perawatan. Nah, itu menjadi bagian dari tantangan dalam mengelola amenitas yang ada. Ya, kalau dalam pengembangan ya tentu masih perlu pengembangan yang lain seperti toilet, ya, ruang berkumpul, ya, titik kumpul, tempat-tempat yang lain untuk berteduh. Karena kan ini bagian dari pengembangan salah satunya bumi perkemahan ya. Jadi perlu banyak tempat-tempat seperti tempat untuk berkumpul, ya, tempat untuk berteduh, barak, ya, kemudian tempat evakuasi yang nanti perlu kami kembangkan jadi set plan pengembangan ke depan. Ya, harapannya nanti bisa bermitra dengan teman-teman, contohnya dengan teman-teman yang ada di kampus, ini bisa menjadi daya supportnya dalam pengembangan amenitas. Ya, nanti bisa dengan berbagai cara ya, dari perencanaan ya, dari bagaimana menyampaikan kepada mitra-mitra sehingga nanti bisa memberikan funding terkait dengan pemanfaatan amenitas kedepannya seperti itu. Nah, ini yang menjadi tantangan di Desa Wisata Tinala terkait dengan amenitas, dari perencanaannya, dari pengadaan sampai dengan perawatannya, yang nanti tentu akan mendukung kegiatan-kegiatan atraksi-atraksi yang ada di Desa Wisata Tinala. Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai accessibility. Bisa dijelaskan Bapak seberapa mudah akses menuju Desa Wisata Tinala bagi wisatawan? Kalau kegiatan-kegiatan yang ada di desa, aksesibilitas ada beberapa yang perlu kita cermati ya. Aksesibilitas secara umum ke sini ya, atau aksesibilitas nanti dari area sekretariat menuju titik-titik tertentu ya, seperti di Gua Seriti, Puncak Kleco, Rumah Sandi, atau tempat-tempat homestay ya. Nah, kalau membicarakan terkait dengan amenitas terkait dengan aksesibilitas secara umum gitu ya. Jadi orang dari luar mau ke sini terlebih dahulu itu relatif sudah mudah ya. Dari jalan raya dari Jogja ke sini 1 jam semuanya sudah aspal lebar ya. Moda kendaraan semuanya bisa sampai sini ya. Dari motor, kendaraan roda 4, bis ya, semua jenis bis sudah sampai sini. Minibus ya, ada medium bus sama big bus juga bisa sampai di Desa Wisata Tinala. Kemudian kalau dari area sekitar ya, dari Borobudur, dari Bandara Yogyakarta, semuanya bisa dijangkau dengan mudah ya. Orang bisa ke sini dengan layanan-layanan yang ada di luar sana, atau nanti bisa calling ya ke sekretariat, misalkan mau ke sini butuh travel ya, nanti teman-teman di sini siap jemput. Begitu mau ke Jogja siap jemput, mau ke YIA siap jemput, mau dari Borobudur mau ke sini siap jemput. Jadi kami sudah sangat support ketika orang-orang mau ke sini dalam jumlah hal apapun, kami siap, karena kami juga ada mitra-mitra yang ada di masyarakat dan juga beberapa mitra yang nanti juga support terkait dengan layanan terkait dengan penjemputan. Itu secara umum ya, secara aksesibilitas yang ada di Desa Wisata Tinala. Nah, kemudian aksesibilitas yang lain ya macam-macam ya. Kalau mau jelajah alam ya menyesuaikan aksesibilitasnya ya. Bisa dari sungai pun juga mudah ya, areanya nanti bisa diakses, sawah ya, jalan setapak dan lain sebagainya sampai Puncak Kleco juga bisa. Mau ke Rumah Sandi juga bisa dengan sepeda motor, kemudian dengan kendaraan mobil juga bisa, mau jeep juga ada, juga ada di sini, atau mau jalan kaki juga bisa. Tapi kalau ke Puncak Kleco ya paling dengan aksesnya yaitu jalan kaki atau naik motor saja. Kalau di Rumah Sandi, Gua Seriti itu bisa jalan kaki, naik motor maupun dengan kendaraan roda 4, itu juga bisa support sampai sana. Nah itu ya, jadi orang aksesibilitasnya dari luar Desa Wisata Tinala ke sini bisa ya. Kemudian aksesibilitas di dalam Desa Wisata sendiri itu support untuk aksesibilitas jalan kaki, sepeda motor dan juga kendaraan roda 4 ya. Kalau mau jelajah Desa Wisata Tinala bisa pakai jeep,
mau jalan kaki juga bisa, mau pakai motor juga bisa. Nah, itu semuanya support untuk pengembangan yang ada di Desa Wisata Tinala. Nah, itu gambarannya. Ya, semoga nanti bisa jalan-jalan nih di Desa Wisata Tinala. Menarik banget nih, banyak fasilitas yang tidak ada di desa wisata lainnya seperti penjemputan tadi. Penasaran banget nih Pak, kalau mau dijemput itu harus reservasi dulu atau mendadak bisa? Mendadak nanti ya kami harus reservasi dulu ya. Kalau mendadak nanti kami juga koordinasi dulu dengan beberapa tim karena kan mobil ya, kendaraannya kan mobil terus. Jadi lebih baik itu reservasi terlebih dahulu ya sebelum ke Desa Wisata Tinala. Misalkan besok mau ke Tinala, malam nanti juga bisa reservasi ya. Nah, kalau mau mendadak ya selama kendaraannya masih ada di tempat kami siap kapan saja. Nah, artinya itulah layanan di desa wisata harus siap apapun. Kurang lebih dalam salah satunya di layanan aksesibilitas ya, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana peran pemerintah dalam meningkatkan aksesibilitas di Desa Wisata Tinala? Oke, untuk aksesibilitas di Desa Wisata Tinala khususnya yang ada di desa ya. Nah, itu salah satunya dengan jalan yang ada di desa ini melalui dana desa. Ya, ini salah satu corblok ini ya. Corblok ini melalui dana desa. Ada juga yang ke Puncak Kleco juga di corblok ya. Kemudian kalau peran pemerintah dalam pengembangan yang lain ya terkait dengan usulan-usulan program ya, itu aksesibilitas. Nah, itu beberapa tentunya yang menjadi daya dukung dalam aksesibilitas khususnya yang ada di area pusat Desa Wisata Tinala. Jadi itulah peran pemerintah ya, sesuai dengan peran kebijakan yang ada. Tentu ini menjadi kesempatan bagaimana itu sebagai daya dukung dalam melengkapi tadi komponen-komponen pariwisata. Tentu bertahap ya, tidak bisa serta-merta semuanya lengkap pada waktu itu juga. Nah, ini yang menjadi tantangan adalah ya kita harus bisa melihat perkembangan dari waktu ke waktu bahwa ya memang dana di desa terbatas dan tentu harus berbagi dengan pihak-pihak atau program-program yang lain yang ada di desa. Nah, tetapi ini menjadi prioritas juga bagaimana pengembangan pariwisata sehingga tiap tahun ya alhamdulillah ini ada pengembangan terus ya, bukan hanya jalan tetapi ada talut ya. Kemudian nanti untuk pengembangan lapak UMKM juga. Nah, itu kan bagian dari program-program daya dukung yang ada di Desa Wisata Tinala. Seperti itu kurang lebihnya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, apakah ada rencana untuk memperbaiki infrastruktur jalan menuju desa wisata? Tentu ya, jadi setiap waktu itu menjadi perhatian, monitoring bagaimana jalan ya. Khususnya kami juga usulkan kemarin di Jalan Puncak Kleco ya. Tetapi memang perlu waktu ya untuk bagaimana dari pemerintah itu bisa memberikan program seperti perbaikan aspal ya, itu juga perlu waktu ya. Kemudian untuk jalan di sini dulu juga perlu waktu ya. Artinya kan kebijakan by program ada waktunya ya. Kita usulkan tahun ini baru bisa direalisasikan mungkin tahun depan atau bisa tahun-tahun selanjutnya ya. Dilihat dari bagaimana anggaran itu nantinya bisa diprioritaskan dalam pengembangan ya. Tentu ini menjadi peran serta banyak hal ya. Jadi aspirasi dari teman-teman yang ada di desa wisata melalui Pokderwis, melalui badan perwakilan yang ada di desa yang nanti bisa berkoordinasi dengan pemerintah desa, tentu ini semuanya banyak yang terlibat. Jadi memang perlu dikawal ya program-program yang ada di desa sehingga ini bisa menjadi manfaat untuk pengembangan yang ada di Desa Wisata Tinala Purworejo. Nah, itu ya memang butuh waktu ya. Jadi untuk pengembangan itu ya Mbak ya gitu. Jadi pertanyaan yang terakhir mengenai aksesibilitas yaitu bagaimana aksesibilitas mempengaruhi jumlah pengunjung ke Desa Wisata Tinala? Oke, ya tentu aksesibilitas secara umum dulu ya. Aksesibilitas dari kota ke sini ya itu sangat pengaruh karena ya nanti terkait dengan daya
daya serap ya, daya kendaraan yang nanti bisa ke sini. Kalau jalannya kecil ya nanti misalkan mau bawa rombongan besar juga akan berdampak ya, mengingat akses-akses yang tidak mudah ke sini itu bisa menjadi faktor pendorong ya. Kemudian itu yang juga menjadi perhatian ya, kami syukur ya desa ini dekat dengan akses jalan raya, area jalan raya pusat gitu kan, yang menjadi lintas untuk aksesibilitas dari kabupaten ke kota, antar kabupaten dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi kemudahan dan juga faktor pendukung untuk kegiatan-kegiatan di Desa Wisata Tinala. Kurang lebih seperti itu sih. Jadi memang sangat perlu sekali ya aksesibilitas ini untuk dikembangkan. Baik, pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Dona. Lalu pertanyaan selanjutnya itu, untuk jumlah pengunjung di Desa Wisata Tinala ini kira-kira per hari atau per bulannya itu ada berapa, Pak? Oke, untuk harian memang macam-macam ya. Untuk harian itu kan by rombongan ya, kadang-kadang ada yang 50, ada yang 100, 150, ya 300. Tapi biasanya diakumulasi di setiap bulan ya, setiap bulan rata-ratanya berapa. Nah, per hari ini, per tahun ini ada sekitar kurang lebih 8 ribuan ya, 8 ribuan pengunjung ya yang ada di Desa Wisata Tinala ya. Nah, tentu itu yang menjadi tantangan ya, bahwa desa wisata ini bukan semata-mata kuantitas tetapi kualitas ya. Jadi paket-paketnya itu yang kami jual. Kami di Desa Wisata Tinala nggak punya wisata harian. Mau seperti apa destinasi harian nggak ada di tempat Tinala. Kami memang full activity ya, di paket-paket kegiatan, atraksi. Nah, itu yang menjadi aktivitas pemberdayaan yang ada di masyarakat. Ya, nanti tentu harapannya ke depan bisa banyak hal ya yang bisa dikembangkan. Tentu untuk harian nanti bisa di Puncak Kleco, ada di Kedai yang nanti akan kami rencanakan, Kedai makan juga orang bisa harian ke sini ya, semacam ya kulineran ya, sehingga orang-orang bisa ke sini daily gitu kan. Nah, itu kan menjadi tantangan. Jadi segmentasi di tempat kami memang aktivitas di weekday ada ya, aktivitas di weekend juga ada. Jadi tergantung paket-paket yang diambil mau di weekday maupun di weekend. Tapi memang program ke depan bagaimana menjaga ya dari kontinuitas kegiatan-kegiatan yang ada di pariwisata ya, salah satunya kita harus bisa memberikan ya ruang untuk siapapun bisa ke sini. Bukan hanya sekedar aktivitas atraksi wisata, mungkin hanya sekedar bersantai, rekreasi, dan nanti bisa kita kembangkan dari waktu ke waktu. Nah, kurang lebih itu sih kunjungan dari waktu ke waktu. Ya memang sudah meningkat ya dari tahun ke tahun ya secara jumlah. Dan nanti bisa kami cek kembali ya, ada di data kami, nanti bisa ditampilkan di layar ya, sehingga nanti bisa menjadi bagian bentuk bukti bagaimana pengembangan yang ada di Desa Wisata Tinala. Lalu apakah ada batasan jumlah pengunjung yang ditetapkan di Desa Wisata Tinala ini, Pak? Untuk jumlah kapasitas ya di Tinala ini dalam satu paket ya, itu untuk nyamannya gitu ya. Untuk nyaman dengan aktivitasnya tergantung apa dulu ya. Kalau hanya sekedar jelajah alam mau 500 orang bisa ya. Kalau sekedar jelajah alam ya. Kalau mau camping ya ini paling nyaman ya di angka 300-400 itu masih aman ya. Kalau untuk outbound satu grup ya itu paling nyaman ya 100-150 seperti itu, tergantung dari kegiatannya. Kalau untuk live in ya itu bisa 300 kapasitasnya dalam satu paket. Nah itu jadi satu paket itu bisa 2 hari, bisa 3 hari, itu bisa menampung sekitar 300 peserta kegiatan atau wisatawan. Nah itu daya tampungnya sesuai dengan aktivitasnya apa ya, itu sehingga nanti
bukan dilihat dari Tinalah mampu berapa orang gitu kan, dilihat dulu kegiatannya. Kalau mau hanya sekedar jelajah alam, mau 1.000 orang bisa kumpul di lapangan ini, bisa 1.000 orang bisa, nanti jelajah alam muter ya, itu hanya untuk jelajah alam, jalan-jalan aja walking. Tapi kalau sifatnya paket-paket yang lain dilihat dari rasio ya, seperti tadi kenyamanan dan juga tingkat rasio amenitas yang ada. Nah, itu informasi yang ada di Desa Wisata Tinala. Kalau ada aktivitas yang bebarengan gitu Pak, itu bisa nggak? Misalnya ada yang ambil paket ini dan ya harinya sama gitu, bisa Pak? Itu juga tergantung dari jumlahnya. iya betul. Kalau antar instansinya atau antar penyelenggara sedikit-sedikit bareng bisa. Cuman kalau memang banyak ya, itu kami menjaga kenyamanan sehingga satu grup hanya bisa satu. Kalau memang grupnya anggotanya banyak, misal sampai 300 ya, itu kami fokus di satu grup saja, seperti itu. Tapi kalau cuma ada 3 grup 20 itu tergantung juga, nanti kegiatannya bisa berjalan bersamaan seperti itu. Sudah. Untuk pertanyaan yang terakhir adalah mengenai ancillary services atau layanan tambahan. Apa jenis layanan pendukung yang disediakan di Desa Wisata Tinala untuk mendukung kegiatan pariwisata seperti pemandu wisata, transportasi lokal, atau souvenir? Oke, kalau untuk pendukung ya, seperti pemandu juga ada. Ini teman-teman di sini sudah banyak yang terlibat menjadi pemandu ya. Ada pemandu untuk jelajah alam, pemandu di gua, di puncak Kleco ya, dan juga macam-macam di sungai juga ada pemandu untuk mencari ikan ya dengan telik. Nanti ada di irigasi, ada pemandu terkait dengan kegiatan fun tubing. Nah, itu beberapa kegiatan-kegiatan yang ada di Desa Wisata Tinala. Kemudian kalau untuk kuliner juga itu bagian dari daya dukung juga yang ada. Terkait souvenir ada juga ya, souvenir atau kuliner, snack-snack seperti itu ya, sifatnya adalah UMKM ya. Ada Wingko Tinala ya, ada batu rock painting ya, jadi rock painting itu ada gantungan kunci juga, ada sandal Tinala juga ya, yang nanti bisa menjadi souvenir-souvenir yang ada di Desa Wisata Tinala. Ada topi daun kelapa di pojok itu ya. Ada topi daun kelapa, itu bagian juga souvenir-souvenir yang dari bahan ramah lingkungan ya. Jadi itu bisa bertahan satu tahunan itu ya. Jadi ya memang pengunjung bisa bikin sendiri atau ya, nanti ada pelatihnya ya, ada pemandunya. Menarik tentu harus dicoba nanti kapan-kapan. Makanya datang guys. Pertanyaan selanjutnya adalah, adakah usaha lokal yang mendukung sektor pariwisata seperti toko oleh-oleh atau kerajinan tangan khas desa? Untuk yang mendukung salah satunya ada di BUMDes ya, di area dekat Balai Desa itu ada BUMDes yang nanti di sana ada untuk penjualan dari produk-produk UMKM. Jadi support ada keripik itu banyak itu di BUMDes, atau nanti bisa ke tempat pembuatan di Wingko Tinala juga bisa. Tapi memang yang ini menjadi pengembangan nanti ke depan ya, harapannya nanti kita kembangkan juga terkait dengan daya dukung amenitas showroomnya ya, yang khusus ya terbaru nanti juga ada ini lapak-lapak UMKM ya, ini sudah dibuat ya pondasinya ya, nanti bangunannya ini akan menyusul di tahun ini juga, insya Allah nanti bisa ada 5 lapak, sekitar 5 lapak ya, sekitar 5 loh. Itu untuk daya dukung untuk yang ada di Desa Wisata Tinala. Nah, pertanyaan terakhir nih. Sejauh mana masyarakat terlibat dalam penyediaan layanan tambahan yang dapat meningkatkan pengalaman wisatawan di desa wisata ini seperti homestay dan lain sebagainya? Oke, untuk partisipasi masyarakat dilihat ya, tentu dari waktu ke waktu meningkat. Dilihat dari misalkan akomodasi ya, itu homestay sekarang sudah ada sekitar 80 kamar ya, 80 kamar yang ada di masyarakat, yang itu bisa menampung sekitar 300-an peserta ya. Itu dari masyarakat dari waktu ke waktu meningkat partisipasinya.
Kemudian ada juga ya dari masyarakat berpartisipasi penyedia akomodasi yang lain. Nah, ada yang tenda. Jadi masyarakat investasi tenda. Itu bentuk dari partisipasi. Ada juga yang moda transportasi ya. Mobil pribadi gitu. Ada mobil pribadi untuk penjemputan. Nah, itu sebagai daya dukung. Ada pickup ya nanti untuk bisa membawa wisatawan ya dari satu titik ke titik yang lain ketika kegiatan di Desa Wisata Tinala. Ya, itu kemudian kuliner ya. Snack, welcome drink itu juga partisipasi dari masyarakat. Kuliner ada 7 grup, welcome drink ada 7 grup ya. Ada kendaraan juga ada grupnya sendiri. Nah, itu menjadi bagian penting pemberdayaan dan partisipasi yang ada di Desa Wisata Tinala. Itu bukti daya dukung yang ada. Seperti itu. Dona mau nanya lagi nih teman-teman. Nih, banyak penasaran ini. Apakah ada dampak ekonomi ke masyarakat karena adanya Desa Wisata Tinala ini, Pak? Pertanyaannya bagus sekali ya, guys. Oke, ya kalau dampak ekonomi ya alhamdulillah ada ya. Ya dari kegiatan-kegiatan yang ada di desa wisata. Share-nya macam-macam, ada yang ke homestay, ada yang ke pengelola, ada yang di pemandu, kuliner dan lain sebagainya. Jadi yang terlibat ya insya Allah nanti dapat nilai tambah ekonomi sesuai dengan peran sertanya masing-masing dan tingkat keaktifan dari partisipasi masyarakat. Ya alhamdulillah sudah mendapatkan ya banyak aktif dan itu menjadi bukti ya bagaimana nilai ekonomi yang ada di desa bisa tambah dari aktivitas kegiatan pariwisata ya. Yang semula hanya jadi petani saja bisa menjadi pemandu, dapat nilai ekonomi. Yang di rumah semula kamarnya tidak dipakai, ada live in, ada mau menginap, dapat nilai tambah ekonomi ya. Kemudian yang semula tidak ada kegiatan bisa kegiatan di sini. Anak-anak muda ya jaga camping, ikut outbound, jadi pemandu fun tubing. Nah, itu dapat nilai hak-haknya masing-masing juga dari aktivitas. Ya memang depan ya perlu ya meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitas juga. Terkait dengan bagaimana kunjungan yang ada di Desa Wisata Tinala agar nilai ekonomi ini juga nantinya dapat berkualitas juga, dapat yang berpartisipasi juga semakin banyak, yang dirasakan manfaatnya juga semakin banyak. Nanti juga bisa untuk pengembangan sarana yang ada di desa ya semakin nilai ekonominya berkualitas ya harapannya semuanya yang ada di sini juga berkualitas ya, lingkungannya makin berkualitas, sarananya makin berkualitas, orang-orang yang kesini juga semakin berkualitas. Nah itu pariwisata yang berkualitas. Tuh. Ada lagi pertanyaan? Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan untuk berbincang bersama kami. Semoga wawancara ini dapat menginspirasi banyak orang untuk bisa mengenal keindahan dan keunikan dari Desa Wisata Tinala ini. Dan kami berharap Desa Wisata Tinala ini bisa terus berkembang dan bisa menjadi tujuan favorit bagi para wisatawan dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Dan semoga sukses selalu untuk desa wisata ini. Desa Wisata Tinala, pesona alam budaya Sambanggo. Monggo. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Semoga cerita dan keindahan di Desa Wisata Tinala ini bisa membuat kalian penasaran dan kalian bisa langsung datang ke Desa Wisata Tinala ini. Dan jangan lupa juga kalian di sini bisa merasakan pengalaman unik yang tidak bisa kalian rasakan di tempat desa wisata lain. Baik, sampai jumpa di perjalanan seru berikutnya. Dadah teman-teman.